Dingin. Mantap, mantap. Oke, tonton ya, jangan bosan ya. Subscribe ya. Lidahku kemana? Gak ada. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Asar. Buat kalian anak kelas 5 SD plus Kurota Ayun, kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Baik, sekarang kita menuju ke buku yang ada di rumah kalian tentang pembelajaran PJOK. Oke anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang lokomotor, non lokomotor serta manipulatif. Nah, kali ini ya materi selanjutnya ada materi bela diri. Akan tetapi kita lanjut, bela diri akan kita pelajari ketika kita bertemu di sekolahan. Dan kita saat ini akan belajar tentang kebugaran jasmani. Nah, apa saja nanti di dalamnya? Ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dan manfaat kebugaran jasmani bagi kesehatan tubuh kita. Yang kedua, melatih daya tahan jantung. Yang ketiga, melatih kekuatan otot lengan. Yang keempat, melatih kekuatan otot kaki. Akan tetapi untuk minggu ini kita akan belajar dengan 2 materi. Yang pertama, pengertian dan manfaat untuk kebugaran jasmani. Dan yang kedua, melatih daya tahan jantung. Oke, kita langsung saja menuju yang pertama. Cekidot. Kita menuju yang pertama. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, untuk mencapai itu kita harus menjaga kesehatan tubuh baik rohani maupun jasmani. Untuk menjaga kesehatan jasmani, kita harus olahraga teratur. 1 hari minimal 10 menit olahraga. Boleh jogging atau berlari, boleh bersepeda atau yang lainnya. Kemudian jangan lupa pola makan yang teratur, serta istirahat juga harus teratur. Jangan sampai malam kalian buat untuk main dan pagi untuk tidur, maka harus teratur. Kemudian untuk menjaga kesehatan rohani, tetap menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, itu tadi penjelasan pengertian. Kemudian manfaat, apa sih manfaatnya kebugaran jasmani? Ada yang tahu nggak? Bagus. 1. Untuk meningkatkan stamina dan kemampuan organ tubuh. Stamina kita kuat. Untuk rasa lelah capeknya kita berkurang. Jadi ketika kita melakukan aktivitas, kita merasakan tubuh yang sehat. Kemudian meningkatkan daya jantung yang kuat. Nah, ini biasanya ketika kita berlari ya, karena kita kurang pemanasan dan lain sebagainya, sehingga kita merasa lelah, dikduk nafas kita kayak seperti susah. Nah, kita harus melatih kebugaran jasmani kita agar daya jantung kita semakin kuat. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan pertumbuhan badan yang seimbang. Buat kalian yang ingin tinggi, nah silakan loncat-loncat agar cepat tinggi. Kemudian silakan berlari agar semakin kuat. Dan kebugaran jasmani juga untuk meningkatkan semangat belajar. Pasti ketika kalian melihat video ini atau belajar dari tugas yang Miss atau Mister sampaikan kepada kalian, kalau kalian semangat berarti kalian sudah meningkatkan kebugaran jasmani. Karena kebugaran jasmani akan meningkatkan semangat belajar. Dan yang terakhir, untuk menjaga nafsu makan. Nah, coba kalau misalkan ketika kita sakit, pasti kalau kita sakit, kalau makan itu rasanya tidak enak, semuanya akan kita kembalikan, tidak mau kita cerna. Karena kenapa? Tubuh kita lagi tidak normal, tidak enak, jasmani kita lagi sakit, sehingga nafsu makan kita berkurang. Akan tetapi ketika kita sehat, maka nafsu makan kita akan semakin meningkat. Itu tadi adalah manfaat memperhatikan kebugaran jasmani yang ada dalam tubuh kita.
Selanjutnya, sebelum kita menuju ke melatih daya tahan jantung, kita juga harus melakukan pemanasan. Nah, ini biasanya anak-anak kalau mau bermain sepak bola, kemudian mau olahraga, berlari dan lain sebagainya, anak-anak kurang pemanasan. Padahal pemanasan adalah modal kita untuk melakukan aktivitas olahraga. Karena pemanasan adalah gerakan ringan yang bertujuan untuk menciptakan suhu tubuh sebelum melakukan aktivitas latihan utama. Nah, manfaatnya juga untuk memperkecil terjadinya suatu cedera. Agar tubuh kita tidak kram dan lain sebagainya, kita harus melakukan pemanasan. Kita akan praktekkan bagaimana pemanasan untuk otot-otot kita. Let's go. Yang pertama yakni penguluran otot leher kita. Nah, leher kita ini ya, biar tiba-tiba tidak sakit. Nah, kita harus melakukan ya pemanasan. Oke? Silakan berdiri, kaki membuka sebahu ya. Kaki membuka lebarnya sebahu. Tangan kita taruh di samping kanan dan kiri. Kepala kita silahkan ditundukkan, angkat, noleh ke samping kanan, ke samping kiri, miring ke kanan, miring ke kiri. Oke? Anak-anak di rumah silakan ikutin apa yang Mr. Asar sampaikan. Apa yang Mr. Asar lakukan. Oke? Oke, persiapan. Kita ke bawah dulu. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke samping kanan dan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang miring ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua, penguluran otot lengan ya. Jadi sebelum kita peregangan otot lengan, silahkan lakukan berdiri tegap, kaki dibuka selebar bahu kita, angkat tangan kita ke depan dua-duanya, kemudian lakukan yang Pak Asar lakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Tetap ikuti. Oke. Tadi sudah leher, kemudian lengan kita, dan jangan lupa pinggang kita. Ada beberapa untuk penguluran otot pinggang kita. Yang pertama, kita bisa lakukan tetap kaki membuka selebar bahu kita. Tangan kanan atau kiri salah satu silakan ditaruh di pinggang. Salah satu tangan angkat ke atas, tempelkan kepada daun telinga kita. Hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang satunya tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya masih untuk penguluran otot pinggang. Tadi udah yang pertama, sekarang yang kedua. Silakan lakukan. Pertama, berdiri tegak. Langkahkan kaki kanan kita ke depan. Salah satu ya. Salah satu kaki kita ke depan. Angkat tangan kita ke atas. Kemudian tarik ke belakang. Oke. Kita tahan sampai 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sama. Kiri juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang yang ketiga. Anak-anak bisa lakukan. Pertama, bisa dibuka ya.
selebar bahu kita. Oke, kalau sudah, angkat tangan ke depan, kemudian ke bawah, ujung jari atau tangan kita sampai menyentuh ke lantai. 1, 2, kemudian angkat ke atas, tarik ke belakang. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari samping. Ya, tetap membuka, kaki kita membuka selebar bahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan berulang kali. Selain itu, untuk penguluran bisa kita lakukan seperti gerakan seperti ini. Tangan di atas, kemudian kita putar ke bawah melewati atau searah jarum jam. Kita menuju materi yang kedua, yaitu melatih daya tahan jantung. Untuk meningkatkan dan melatih daya jantung kita, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Jadi, ada yang namanya fartlek. Fartlek itu adalah kegiatan berlari yang dilakukan di alam terbuka. Jadi, ketika kita melakukan latihan, bisa sambil menikmati indahnya alam. Itu fartlek. Kemudian ada latihan interval. Nah, nanti akan Mister sampaikan untuk latihan interval, karena bisa kalian lakukan di rumah dan bersama keluarga kalian. Selain itu juga ada lari jarak jauh atau biasa kita sebut dengan jogging. Nah, ini di pagi hari. Usahakan kalau bisa di pedesaan. Kenapa? Agar terhindar dari polusi udara. Nah, kalau misalkan kita di pedesaan, udara bersih, akan tetapi kalau kita berada di kota, usahakan pagi hari. Setelah sholat subuh, kita langsung jogging. Itu udaranya bagus untuk meningkatkan daya jantung kita. Kemudian ada juga renang. Nah, pasti kalian suka renang kan? Akan tetapi karena masih ada pandemi corona, kita tidak bisa keluar rumah dulu, tidak apa-apa. Akan tetapi ketika sudah selesai, sudah normal, silakan renang. Karena renang juga dapat meningkatkan daya tahan jantung. Dan yang terakhir adalah cross country. Ini juga biasa dilakukan di alam terbuka, seperti mendaki ke bukit, ke gunung. Ini disebut dengan cross country. Oke, kita langsung saja ke lapangan. Akan saya kasih beberapa contoh untuk kita melakukan di rumah agar meningkatkan daya tahan jantung kita. Berangkat. Oke, kita menuju ke lapangan. Nah, di sini Bapak membawa gun. Kalian jika tidak punya, silakan menggunakan botol bekas. Silakan dikasih air biar mempunyai berat. Kemudian silakan siapkan 4 botol atau 4 gun. Saya mempunyai 1, 2, 3, dan 4. Oke, setelah itu silakan pasang membentuk persegi. Oke, saya kasih contoh. Sudah ada 4 titik. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan yang terakhir titik keempat. Silakan kasih 1 titik kunci untuk pintu utama. Saya taruh di sini. Ini adalah titik kunci. Oke, selanjutnya kalian silakan lakukan berputar, akan tetapi dengan 3 gerakan. Yang pertama dengan jalan, kemudian yang kedua dengan jogging atau lari lambat, kemudian dilanjutkan dengan lari cepat. Setelah itu kembali lagi jalan, kemudian jogging atau lari lambat, kemudian lari cepat. Lakukan berulang kali. Setiap 1 putaran itu jalan, setiap 1 putaran jogging, setiap 1 putaran lari cepat. Kita kasih contoh. Oke, saya sudah ada di titik utama. Persiapan untuk jalan biasa. Yang kedua, lakukan dengan jogging atau lari lambat.
yang ketiga adalah lari cepat. Lakukan berulang kali. Tadi adalah contoh kegiatan yang dapat kita lakukan di rumah. Jadi tidak ada alasan bagaimanapun, apapun itu, tidak ada alasan untuk kita tidak berolahraga. Karena olahraga adalah kunci untuk kita hidup sehat. Jadi jangan lupakan olahraga. Salam olahraga, sampai bertemu pada materi selanjutnya. Masih ada 2 materi yang belum saya jelaskan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ngasih rekor.